Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya, lancar juga rizkinya. Ini mengenai Prof Paiman ya teman-teman, sudah disinggung di video sebelumnya. Jadi beliau ini adalah orang yang dituduh oleh Bitor, Roy Suryo, Rismond, dituduh membuat ijazah palsu Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Karena memang tidak melakukan dan memang itu fitnah ya, Prof Paiman menggunakan hak hukumnya, yaitu melaporkan Bitor, kemudian Roy Suryo, kemudian Rismond, tentu saja ke kepolisian dengan pasal pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong. Itu satu laporan dari Prof Paiman ya, apalagi sebelum-sebelumnya kan kita dengar sendiri dari Polda Metro Jaya ada 4 laporan yang ditangani. Nah, ketika laporan Prof Paiman ditangani oleh polisi kemudian langsung naik sidik, harapannya sih begitu ya. Apalagi ketika Prof Paiman mempunyai banyak bukti, wah itu bisa langsung ditangani nih oleh kepolisian. Makin tambah aja tuh hukumannya teman-teman. Nah, selain itu ada yang menarik. Ada Pak Norman yang membicarakan tentang Egy Sujana, di mana Pak Norman mengatakan bahwa Egy Sujana itu ketakutan di penjara. Karena ketika di penjara dulu, Egy Sujana nangis bombay, kata Pak Norman. Jadi bisa dibilang Pak Norman ini membongkar kelakuan Egy Sujana dulu, teman-teman. Nah, ini sangat menarik untuk disaksikan. Tanggal 12 Juli, kita melaporkan 2 laporan polisi ya. Pertama, Roy Suryo, Bambang Suryadi, 2 laporan, Rismond dan Hermanto ya, untuk pencemaran nama baik Profesor. Dan untuk pasal pemerasannya kita Bambang Suryadi sudah resmi, segera Polda proses tangkap mereka, nggak ada basa-basi lagi. Laporan ijazah sudah di SP dihentikan penyelidikannya dan mereka tidak menghormati institusi kepolisian, khususnya Kabar Eskrim. Silakan. Segera tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah mencemarkan nama baik Profesor. Dan jangan lupa satu lagi, tangkap pemeras-pemeras itu yang mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Nah, ini penjelasan lengkapnya dari Prof Paiman. Prof, apa benar Prof telah melaporkan Roy Suryo CS? Ya betul, jadi tanggal 11 ya, tapi sudah hampir jam 12, berarti tanggal 12 Juli 2025 kami bersama kuasa hukum yaitu Dr. Farhad Abbas bersama tim resmi melaporkan 4 tokoh yaitu Roy Suryo, Rismond, kemudian Hermanto dan Bambang Suryadi Bitor. Nah, tuduhan yang kita sangkakan adalah penyebaran berita bohong, kemudian pencemaran nama baik dan unsur pemerasan. Nah, tentunya langkah ini kami lakukan karena sangat terpaksa sekali. Karena saya orang yang sangat didolimi, difitnah, padahal kami tidak tahu menahu, dituduh mencetak ijazah Jokowi. Padahal kalau kita berpikir secara waras bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan oleh lembaga UGM yang mengeluarkan ijazah yaitu UGM, dinyatakan asli, kemudian dijelaskan oleh teman-teman kuliahnya ya asli, kemudian dijelaskan 2 kali oleh Baris Krim Polri asli, tapi masih ngotot menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu dan dibuat oleh Profesor Paiman. Nah, ini menghancurkan karakter dan nama baik saya, bahkan karir saya jadi terganggu. Oleh karena itu, dengan terpaksa saya melakukan langkah hukum agar orang-orang yang asal tuduh orang-orang jahat ini segera mendapatkan ganjaran dan ditangkap oleh polisi, proses hukum dan dihukum. Kami berharap agar pasal yang dituduhkan adalah penyebaran berita bohong, yaitu pelanggaran Undang-Undang ITE dan juga pemerasan ya. Kalau Undang-Undang pemerasan itu berarti pasal 368 yang hukumannya 9 tahun. Nah, mudah-mudahan ini segera ada pasal pemerasan juga. Karena saya sangat-sangat terhina. Saya ini orang kecil punya mimpi.
Saya dari kecil berusaha, kerja keras, bahkan saya setiap malam pun nangis berdoa kepada Allah agar derajat saya dijunjung. Kemudian saya sudah berhasil, tinggal memetik hasilnya, dihancurkan begitu saja. Memang harus cepat diproses ya, karena ini semakin melebar kemana-mana, narasi dan asumsi semakin disebarluaskan oleh mereka, bahkan itu bisa terindikasi memprovokasi, kemudian penghasutan, pencemaran nama baik, yang memang itu adalah pasal-pasal yang dilaporkan ya teman-teman, yang memang sedang diurus oleh Polda Metro Jaya karena naik sidik. Jadi mereka seperti yang kita prediksi itu ngotot, tidak berhenti-berhenti. Tuh, Egy kemarin kan ikut ini. Iya. Dia bilang, nah sekarang udah ketakutan dia. Takut ditangkap polisi. Oke. Kalau nggak salah ngomong Egy waktu itu kan pernah berurusan sama abangnya yang di lapangan polisi. Dulu pernah berurusan dengan saya. Saya lapor ke Barreskrim. Kan si Egy ini udah Dulu tua, dilaporkan. udah bengek. Napasnya juga ada ngos-ngosan. Saya cabut. Saya datang ke Barreskrim, saya cabut ini saya. Oke. Nah sekarang kenapa ketakutan lagi? Kenapa sekarang dia ketakutan lagi? Dia tahu, dia 1 bulan aja dia di penjara itu nangis bombay dari situ. Oke. Iya kan? Si Egy ini kan nggak bisa memegang mulutnya itu. Suka-suka dia. Saya kenal Egy kok, itu senior saya. Udah lama kenal berarti? Oh, udah lama, saya udah lama aja saya kenal mereka ini. Mereka berbuat apa juga saya juga nggak usilan. Ya kan? Nah, kemarin udah ketakutan, kasihnya kan jadi korban itu yang namanya Roy Suryo dan segala macam. Tadi kayak Egy semua kan tadinya. Sekarang Egy nggak tanggung jawab. Gue nggak ikut-ikutan lagi ginian. Enak aja dia bilang, gue masuk penjara. Cuci tangan dia ya? bilang gitu. Nah ini. Jadi maksudnya Inilah politik. Hah? Dia cuci tangan dia sekarang. Cuci tangan. Emang sudah ada mulai tanda-tanda bahwa ada mereka ini akan kena dampak dari laporannya Pak Jokowi? Kena dong. Kena ya? Kenapa? Karena ini penghinaannya. Jadi kalau misalnya kita membahas apa tuh ijazah, ini kan sampai melenceng sudah ke perorangan, sudah penghinaan. Nah ini nih Pak Jokowi itu nggak ini. Ya sudah kayak udah hukum aja. Kalau nggak itu nggak selesai. Iya. Kena ini. Bisa 5 tahun, bisa 8 tahun. Yang pada dilaporin itu? Iya. Makanya si itu ketakutan. Wah takut, dia kan orang hukum si Egy kan, dia tahu. Ya kan? Nah. Dia ngerti. Maka si Roy ini begini kelimpungan dia. Makanya cari celah supaya diulur-ulur. Kita menguji ijazah atau apapun, kalau itu terdapat rekayasa atau terdapat penambahan, itu akan error pada bidang gambarnya. Ini nggak berhenti ya Roy Suryo. Sudah jelas-jelas dia itu membandingkan ijazah milik sendiri. Ijazah Roy Suryo dibandingkan dengan ijazah yang memang dicomot dari sosial media. Ya jelas beda hasilnya. Kok ini terus-terusan ya membangga-banggakan analisis Ella yang dimana prosedurnya juga salah. Tolong perhatikan ijazah saya ini teman-teman semua. Ini adalah ada tulisan ijazah. Kalau di Ella, di sini masih ada sisa tulisan IJA, masih ada. Masih ada juga logo UGM. Masih ada juga bagian foto saya. Masih ada juga tanda tangan dari rektor. Masih ada juga watermark, embossnya sebenarnya masih ada. Di Ella kelihatan. Inilah ijazah yang disebut milik Joko Widodo di tahun 85. Maaf. Kelihatan nggak bedanya teman-teman semua? Ini. Sudahlah teman-teman, memang ini harus segera diproses sih. Mudah-mudahan dari pihak kepolisian segera memberitahu siapa saja tersangkanya. Karena kan naik sidik itu atau penyidikan itu untuk menentukan tersangka teman-teman. Coba siapa aja kira-kira? Sebenarnya netizen masih penasaran hasil investigasi. boleh ini abang kita memberikan spoiler seperti apa situasi di lapangan ketika investigasi kemarin. Saya udah bilang pengacara Mawar itu adalah kuda hitam di dalam kasus ini.
Kuda hitam. Yang tidak diperhitungkan tapi tiba-tiba meledak. Makanya saya bilang hati-hati aja. Karena kan saya nggak ada dalam kuasanya Pak Jokowi. Oke. Saya juga nggak ada dalam pihak sana sini. Saya kuda hitam, orang yang tidak diperhitungkan, tapi ikut dalam kontestasi politik ini. Berarti ada apa? Makanya hati-hati dengan kehadiran saya gitu loh. Nah, saya itu melakukan investigasi itu bukan melakukan ujuk-ujuk investigasi, tapi kita ingin mengungkapkan fakta yang real. Bahwasanya itu yang disampaikan mereka itu adalah hoax. Kemarin ini saya bocorkan dari hasil investigasi kita, karena di petisi ahli itu juga ada tim detektif kita juga di situ, ya. Memang kita secara senyap juga melakukan, bukan hanya mereka aja yang memiliki katanya mantan BIN, silakan aja kan gitu. Kita juga sipil mempunyai hak untuk melakukan investigasi secara senyap. Kan sudah saya bilang di dalam Pancasila itu sampaikan juga sama mereka. Siapapun kita bertanggung jawab terhadap keutuhan dan persatuan bangsa. Pak Prabowo aja bilang, siapa yang coba-coba mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia, yang mencoba-coba merusak keutuhan dan persatuan bangsa, akan saya sikat, kata beliau. Tegas beliau bilang gitu. Jadi jangan coba-coba untuk membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan sok tahu hukum kalau lu nggak pernah mengalami itu gitu. Jangan dikira gelar perkara itu kita debat-debatan di situ. No, gelar perkara itu hanya menyampaikan kronologi masing-masing aja. Nggak ada situ buka-bukaan, nggak ada. Jadi jangan pula mereka yang atur-atur. Kita sudah ada ketentuan hukumnya. Kalau kalian mengatur itu namanya debat kusir. Terlihat serius banget ya ini Bung Pitra dalam menjelaskan apa-apa yang memang sudah dilakukan ya. Yang dimana salah satunya ini dijelaskan ada investigasi senyap, apalagi punya tim detektif, teman-teman. Ya untuk Roy Suryo CS tinggal nunggu waktu aja sih kalau begitu, karena kan memang kita sudah bisa menyimpulkan, sudah melihat dengan jelas siapa yang salah dan siapa yang benar, dan kita juga sudah melihat bagaimana putusan-putusan dari lembaga yang berwenang, dari mulai UGM, kemudian Bareskrim, kemudian setelah gelar perkara ada penjelasan ya dari Kompolnas ataupun dari kepolisian, kemudian ada juga dari kuasa hukum Pak Jokowi. Itu jelas menurut saya ya. Jadi memang ya sudah tidak sabar lagi menunggu siapa aja yang jadi tersangka.